Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Kembali lagi kita di seputar eh, lahan pertanian. Sekali ini kami di lahan pertanian cabai. Salam sejahtera. Semoga kita sehat selalu. Bagi teman-teman dimanapun berada, saya doakan semoga sehat dan salam sukses selalu. Teman-teman, pada kali ini saya akan membuat atau menyampaikan atau memperlihatkan tanaman cabai saya yang kena bakteri. Bakteri Fusarium ataupun Anthracnosa. Memang kita tidak bisa meremehkan yang namanya penyakit bakteri ataupun layu ataupun Fusarium, teman-teman, karena akan merugikan kita sendiri dan akan berefek kepada tanaman cabai kita yang lain. Setelah saya perhatikan, berdasarkan pengalaman saya, yang perlu kita perhatikan yaitu pengolahan lahan, yaitu dari mulai kita membuat lahan ataupun pembedengan ataupun memberi gulutan pada tanah, kita harus memperhatikan pupuk dasar ataupun pupuk yang kita gunakan sebelum kita membuat gulutan, teman-teman. Karena apabila kita tidak memperhatikan pengolahan tanah dengan baik, maka berefek pada tanaman cabai kita setelah besar. Ini nanti akan saya perlihatkan, teman-teman, tanaman cabai saya yang kena bakteri ataupun Fusarium ini, teman-teman. Ini kita perhatikan, ini tidak bisa kita selamatkan nampaknya, teman-teman, karena dari batangnya ini sudah mati. Ini, teman-teman, kan nggak ada lagi ininya, batangnya sudah nggak ada hijau. Bagaimana dia ini sampai ke akar ini, teman-teman. Ini mungkin faktor kemarin kita menggunakan pupuk kandang ataupun masih ada kohe daripada kohe ayam, teman-teman, yang mungkin kita kurang fermentasi ataupun, nah ini kalau teman-teman perhatikan, ini nampak jamur putih-putih, teman-teman. Itu bakteri, teman-teman. Dia akan merembet ke di sekitarnya, teman-teman. Ini jarak sekitarnya. Ini kalau kita tidak tanggulangi akan merembet ke tanaman sebelah. Ini sudah 3 batang, teman-teman, yang kena. Ini nanti akan kita tanggulangi, kita akan kasih antibakteri ataupun pupuk, sekaligus kita merangsang tunasnya kembali yang masih bisa kita selamatkan. Ini yang di sekitarnya, alhamdulillah masih bisa kita selamatkan, teman-teman. Tapi di sekitarnya harus cepat-cepat kita antisipasi, yaitu antibakteri, Fusarium, ataupun kita merangsang tunas dengan kita memberikan pupuk agar tanaman kita cepat pulih, teman-teman, yang di sekitar tanaman kita. Ini ciri-ciri bakteri, teman-teman. Dia batangnya mati. Ini sekaligus saya perhatikan ini ada ciri-cirinya Anthracnosa, karena di sini juga ada kita lihat, yaitu tanaman kita busuk buah.
Ini teman-teman, ini nggak bisa kita selamatkan teman-teman. Kita harus mencabut di cabai kita. Kalau nanti batangnya yang masih hijau, ini kita kasih pupuk, kita kasih dolomit untuk tanahnya. Yang di sekitarnya kita selamatkan, kita kasih antibakteri ataupun fusarium agar tanaman kita di sekitarnya tidak terkena bakteri ataupun layu batang ataupun busuk buah teman-teman. Karena dengan cuaca yang tidak menentu saat ini, kadang hujan kadang panas, ini yang membuat tanaman kita baik itu buah ataupun tanah menjadi rusak teman-teman. Ini kita bisa memberikan obat ketika kita memberi antibakteri ataupun fusarium pada tanaman cabai kita seluruhnya akan kita kasih teman-teman. Bukan berarti kita hanya mengantisipasi ataupun memupuk tanaman yang kena bakteri, tetapi seluruhnya kita pupuk atau kita kasih antibakteri atau fusarium, dan kita tanggulangi juga dengan mengasih asam humats untuk menambah ataupun menaikkan pH agar akar daripada tanaman cabai kita bisa pulih teman-teman, sehingga tanaman kita bisa sehat kembali. Oke teman-teman, di samping itu juga tanaman kita cepat-cepat kita kasih kalsium teman-teman. Karena kalau kita tidak pupuk untuk kita kasih kalsium, tanaman kita yang mungkin terkena bakteri ataupun antraknosa ataupun fusarium susah untuk kembali hijau. Maka kita memang dalam perawatan cabai kita harus siap teman-teman, baik itu pemikiran ataupun obat-obatan yang akan menanggulangi pada tanaman cabai kita supaya sehat. Ini alhamdulillah teman-teman, yang sebagian masih sehat. Nanti kita akan pupuk juga antibakteri, kita rangsang juga dengan pupuk buah, karena saat ini sudah musim generatif. Tanaman cabai kita ini yang masih sehat ini kita selamatkan teman-teman. Semoga ini nanti bisa kita selamatkan yang lain. Kalau yang sengaja saya belum saya cabut ini teman-teman, untuk memperlihatkan kepada sahabat bahwa ciri-ciri daripada bakteri antraknosa mungkin sudah komplit penyakit ini teman-teman di sekitar tanaman cabai kita ini. Nah, di dekatnya memang belum kena, tapi kita harus waspada, kita antisipasi, kita akan kasih pupuk antibakteri teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mengaplikasikan pupuk yang akan saya buat untuk antibakteri atau fusarium sekaligus antraknosanya teman, yang untuk mengantisipasi busuk buah. Oke sahabat tani, tadi kita sudah melihat bagaimana tanaman cabai kita yang kena bakteri ataupun fusarium ataupun antraknosa. Di sini saya sudah membuat ataupun membeli bahan untuk bakteri teman-teman. Ini saya
nanti saya aplikasikan ke tanaman cabai ini teman-teman, karena kita harus kita siram atau kita kocor. Di sini ada bahan aktifnya bakterisida teman-teman. Mungkin teman-teman menggunakan bahan yang lain, yang penting ada antibakteri teman-teman. Itu juga kita nanti akan memberikan kalsium kepada tanaman kita teman-teman, memberikan kalsium bagi tanaman kita yang sudah masa generatif ataupun berbuah. Kita juga memacu nanti dengan nitrogen ataupun kalium daripada tanaman kita teman-teman, agar nanti tanaman yang lain tetap sehat, terhindar. Di samping itu juga kita akan mengasih dolomit teman-teman. Sini akan saya kasih dolomit teman-teman, saya akan campur dengan dengan mengocor teman-teman. Samping itu juga kita akan mengasih dengan fungisida teman-teman. Sini ada fungisida. Ini tujuannya apa? Agar tanaman kita terhindar dari jamur, baik itu jamur akar ataupun di jamur di daun teman-teman. Nanti ini bisa kita aplikasikan untuk bisa kita semprot ataupun kita kocor teman-teman. Karena kalau yang efektif itu nanti untuk fungi ini kita kocor teman-teman, kalau untuk di batang atau akar, sama kita campur dengan bakteri tadi. Nah, ini sekaligus bisa juga kita semprotkan nanti setelah kita kocor dengan dosis yang telah kita tentukan teman-teman. Ini untuk antisipasi jamur akar ataupun nanti bakteri yang kita siapkan. Nanti kita campur dengan kalsium teman-teman. Oke sahabat tani, nanti akan kita kocor ke tanaman cabai kita. Bagi teman-teman yang mengalami ataupun kendala sama seperti saya, kita sama-sama sharing teman-teman, berbagi pengalaman ataupun kita berbagi rasa bagaimana kita petani merasakan kendala-kendala yang kita hadapi dalam kita bertani, terutama tanaman cabai. Di sini bagi teman-teman yang senang bertani, jangan lupa share dengan kawan-kawan ataupun komen di kolom komentar kami, memberikan saran kepada kami apa yang perlu diperbaiki. Dan bagi teman-teman yang sudah memberikan subscribe pada video kami, baik video kami sebelumnya atau video kami yang ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman selalu sehat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan ataupun kami buat dalam video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ataupun sahabat sekalian. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa komen atau share dengan sahabat bagi teman-teman yang senang ataupun video kami ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi bagi teman-teman terhadap tanaman cabai kita yang mengalami busuk buah, bakteri, fusarium ataupun layu batang teman-teman. Oke sahabat, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini ataupun saya lakukan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa sharing ataupun berikan informasi ini kepada sahabat ataupun share ke teman-teman yang petani, sama-sama petani, terutama yang bertanam hortikultura. Bukan berarti tanaman cabai ataupun tanaman-tanaman yang lain bisa teman-teman. Jangan lupa subscribe video ini agar kami bisa maju dan kami bisa berkembang ataupun bisa mendapatkan informasi untuk video-video selanjutnya.
Dan bagi teman-teman atau sahabat yang telah subscribe daripada video kami ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Bapak berikan atau Ibu berikan kepada kami, atau teman-teman berikan kepada kami, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah buat sahabat atau teman-teman sekalian. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas, ikuti terus kami. Nanti akan kami videokan, kami akan bocor tanaman sate kami dengan menggunakan 3 bahan aktif. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.